Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilfani Adira dari kelas TBI 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya. Yang pertama yaitu kalender pendidikan. Untuk kalender akademik sudah disediakan oleh pemerintah dan kita bisa mendownloadnya di internet. Yang kedua yaitu program tahunan. Program tahunan mata pelajaran bahasa Inggris untuk fase E kelas 10 di sini berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang akan mengajarkan bahasa Inggris di kelas 10 tersebut. Dan di sini juga terdapat tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, dan prediksi waktunya. Yang ketiga yaitu program semester. Program semester ini termaksud ke dalam bagian program tahunan yang berisikan gambaran pembelajaran atau capaian yang akan diraih selama 1 semester ke depan. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada fase E. Dan untuk capaian mata pelajaran bahasa Inggris, poin pertamanya yaitu rasional mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu mempelajari bahasa Inggris, memberikan peserta didik kemampuan untuk mendapatkan akses ke dunia luar dan memahami cara berpikir yang berbeda-beda. Pembelajaran bahasa Inggris umum di dalam kurikulum nasional membantu peserta didik untuk menyiapkan diri menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti beriman dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Poin kedua yaitu tujuan mata pelajaran bahasa Inggris yang sudah dijelaskan oleh Kemendikbudristek nomor 8 tahun 2022. Selanjutnya yaitu karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu jenis teks yang diajarkan dalam bahasa Inggris seperti teks naratif, deskriptif, eksposisi, prosedur, argumentatif, dan lain-lain. Dan guru akan menentukan teks yang akan diajarkannya dan pembelajaran berfokus pada peserta didik. Dan pembelajaran bahasa Inggris umum mencakup elemen keterampilan reseptif yaitu menyimak, membaca, dan memirsa, serta keterampilan produktifnya yaitu berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran fase E. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris juga sudah dijelaskan oleh Kemendikbudristek nomor 8 tahun 2022 dan juga dijelaskan capaian pembelajaran per elemen seperti elemen menyimak, membaca, memirsa, berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran fase E. Untuk capaian pembelajaran juga sudah dijelaskan oleh Kemendikbudristek nomor 8 tahun 2022. Selanjutnya yaitu pemetaan capaian pembelajaran. Jadi CP yang sudah kita dapatkan di pemerintah, kita turunkan lagi dengan menganalisis kontennya, yaitu materi pembelajaran, variasi yaitu keterampilan berpikir, apa yang perlu dikuasai peserta didik, dan kompetensinya yaitu kemampuan yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Dan di sini saya menurunkan CP-nya pada elemen menyimak, berbicara, membaca, memirsa, dan menulis, mempresentasikan.
Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Inggris yaitu pencapaian apa saja yang harus diperoleh siswa dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Dan di sini saya sudah mencantumkan capaian pembelajaran per elemen. Selanjutnya yaitu tabel tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Dan di sini juga terdapat alokasi waktunya, yaitu prediksi waktu yang kita gunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran. Dalam alur dan tujuan pembelajaran bahasa Inggris untuk fase E kelas 10 ini dilakukan dengan cara menurunkan capaian pembelajaran fase dari masing-masing elemen menjadi tujuan pembelajaran, yang merupakan tahap-tahapan yang perlu dicapai sebelum peserta didik dapat mencapai capaian akhir yang diharapkan pada fase ini. Tujuan pembelajaran ini kemudian dikelompokkan untuk membentuk pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran dapat berasal hanya dari elemen yang sama atau dapat juga berasal dari dua atau lebih elemen yang berbeda tetapi saling berkaitan. ATP ini dimulai dengan unit 1, tujuan pembelajaran dari elemen menulis, mempresentasikan, yaitu tentang text recount. Dan pada pembelajaran ini jumlah jam pelajaran yang dibutuhkan yaitu 2 jam pelajaran. Selanjutnya ATP. Pada kelas 10 tujuan pembelajarannya pada unit ini peserta didik menulis dan mempresentasikan text recount melalui aktivitas yang dipandu menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Dan perkiraan jumlah jam pelajarannya yaitu 2 jam. Kata atau frasa kunci, writing, dan presenting. Topiknya yaitu tentang text recount. Dan profil pelajar Pancasilanya yaitu dari 6 profil pelajar Pancasila, saya memilih 3, yaitu bernalar kritis, yaitu dalam menuangkan ide dan gagasan, kreatif dalam menghasilkan teks yang orisinal, mandiri dalam membuat teks. Selanjutnya yaitu analisis buku. Buku panduan guru ini disusun sebagai pendamping buku work in progress bahasa Inggris untuk peserta didik di kelas 10. Buku panduan ini disusun berdasarkan kurikulum Merdeka. Buku panduan guru ini berisi panduan umum dan panduan khusus. Panduan umum berisi pendahuluan, latar belakang, tujuan, penulisan panduan guru, profil pelajar Pancasila, capaian mata pelajaran bahasa Inggris, dan strategi pembelajaran umum. Panduan khusus berisi pendahuluan, tujuan pembelajaran, tema dan bab, gambaran umum materi dan masing-masing bab, alokasi waktu, dan rincian langkah pembelajaran yang disarankan dilakukan guru untuk menyampaikan materi. Buku panduan guru ini ditujukan untuk membantu guru mengimplementasikan langkah-langkah pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang tidak saja menyenangkan, tetapi juga memfasilitasi peserta didik untuk memiliki dan mengembangkan literasi multimodal. Literasi yang diharapkan dapat membantu peserta didik menjadi pembelajar seumur hidup yang bertanggung jawab, dapat mengakses dan memanfaatkan sumber semiotik yang mereka miliki untuk kepentingan mereka dan berkontribusi bagi lingkungan belajar mereka. Dalam buku ini terdapat materi-materi pelajaran bahasa Inggris kelas 10, yaitu seperti teks deskriptif, recount, prosedur, eksposisi, dan naratif. Simpulan analisis buku teks. Elemen tujuan pembelajaran yang ada dalam buku ini tidak dijelaskan secara berurutan. Pada bagian alokasi waktu,
sama dijelaskan bahwa setiap bab bisa diselesaikan dalam 7-8 kali pertemuan tatap muka dengan jumlah babnya ada 6. Tapi jika dihitung kembali, maka satu buku ini melebihi 2 jam pelajaran per tahunnya, yang mana hanya 72 jam per tahun. Selanjutnya yaitu modul ajar. Saya menyusun modul ajar untuk recount text. Yang pertama ada informasi umum, yaitu yang berisi identitas penulis, mata pelajaran bahasa Inggris, sekolahnya di SMA 1 Pariangan, pada kelas 10, alokasi waktu 45 menit kali 2 jam pelajaran pada fase E. Dimensi capaian pembelajarannya yaitu menulis dan mempresentasikan. Kompetensi awal, siswa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan 3 perbedaan proses belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Kelompok dibagi berdasarkan tes yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasilnya terdapat 8 siswa audio, 10 siswa visual, dan 6 siswa kinestetik. Profil pelajar Pancasilanya yaitu bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Sarana dan prasarana, pembelajaran menggunakan media atau alat seperti laptop, video, audio, HP, jaringan internet, dan speaker. Target peserta didiknya yaitu siswa SMA, siswa dengan gaya belajar audio, siswa dengan gaya belajar visual, dan dengan gaya belajar kinestetik. Model pembelajaran yang digunakan yaitu genre-based instruction atau genre-based approach. Kompetensi intinya yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, diperdengarkan atau diperlihatkan beberapa teks recount. Peserta didik mampu membandingkan struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu membuat sebuah teks recount tulis dengan bahasa sendiri. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu mempresentasikan teks recount di depan kelas dengan penuh tanggung jawab. Asesmen yang digunakan yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen kognitif. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran. Yang pertama pendahuluan. Pada pendahuluan ini saya mengaturnya selama 15 menit. Kemudian kegiatan intinya selama 65 menit dan penutupnya 10 menit. Pada pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, absen, menyiapkan buku pelajaran, dan lain-lain. Kemudian guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan menanyakan kondisi kesehatannya. Dan pada kegiatan inti yaitu ada BKOF, seperti guru memperlihatkan gambar kepada siswa sambil mengajukan beberapa pertanyaan seperti what do you think about the picture dan lain-lain. Kemudian guru menjelaskan tentang social function dari recount text, dan guru menyuruh siswa untuk membuat prediksi tentang kosakata apa saja yang akan muncul dalam teks recount. Kemudian pada MOT, guru membagi kelompok peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan diferensiasi proses pembelajaran, yaitu kelompok audio, visual, dan kinestetik. Kemudian guru memberikan tentang definisi dan contoh teks recount, dan siswa disuruh untuk mengamati teks tersebut. Kemudian
Guru memberikan latihan tentang pertanyaan yang nantinya akan menjadi jawaban pada generik strukturnya dan menyuruh siswa mengerjakan latihan secara berkelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian pada GCOT, guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok dalam satu kelas dengan memiliki gaya belajar yang sama. Kemudian guru memberikan sebuah gambar dan menyuruh siswa menuangkan idenya dalam membuat sebuah teks recount. Selanjutnya yaitu ICOT, yaitu guru menyuruh siswa membuat teks recount secara mandiri dan kemudian teks recount tersebut dipresentasikan di depan kelas. Kemudian penutup, yaitu guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, menyimpulkan tentang pelajaran, menyampaikan agenda pertemuan berikutnya, dan memberikan tugas. Pada selanjutnya itu ada lampiran. Yang pertama lembar kerja peserta didik, dan di sini ada tentang materi teks recount dan worksheet yang akan dikerjakan oleh siswa. Kemudian untuk bahan bacaan peserta didik, siswa dapat menggunakan buku, contohnya seperti buku Work in Progress Bahasa Inggris kelas 10. Dan di sini saya juga mencantumkan link modul ajar digital yang bisa digunakan peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.